Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat kakak Safa, ketemu lagi ya saya dengan ibunya kakak Safa bersama Dokter Suwantari. Kembali lagi kita bersama Dokter Suwantari. Saya ingin bertanya sama Dokter Suwantari, kan Safa sudah sekian lama bersama Dokter Suwantari, satu rumah, terus satu tempat kerja, lalu suka jalan-jalan sama Safa. Yang ingin saya tanyakan, menurut Dokter Suwantari, bagaimana Safa selama ini terhadap Dokter Suwantari, baik kemandiriannya maupun semuanya lah, yang pasti Dokter Suwantari udah tahu sampai yang kecil-kecilnya karena orang udah satu rumah setahun lebih. Saya merasa bersyukur karena saya melihat apa yang sebenarnya selama ini saya cita-citakan, bahwa anak gangguan dengar itu apabila dia sudah bisa mendengar, berkomunikasi, dan ya dia seperti anak yang lainnya, jadi punya kemandirian. Nah, Safa itu kemandiriannya ada dan juga punya empati, hatinya juga lembut, sopan santunnya juga baik, dan satu lagi dia tuh seperti bisa merasakan. Kalau saya pun misalkan lagi sedih atau mungkin saya lagi kepikiran, Safa masih bisa nggak ya masuk ke profesi kedokterannya gitu kan. Dia malah yang sering menyampaikan, Ma, kalau keterima ya alhamdulillah, kalau nggak keterima yang penting Mama tuh jangan nangis. Nah, artinya kan dia bisa membaca apa yang ada di hati saya kan. Saya bilang, ya kamu kuat sekali ya, kuat dan sabar, tabah dan pasrah kepada Tuhan tadi ya. Hebat Safa. Saya malah mau bertanya sama Ibu, bagaimana Ibu bisa membuat Safa begitu? Karena dari kecil dulu kan justru saya tuh banyak belajar kecerdasan emosi dari Safa. Jadi waktu SD dia kan dibully, yang kalau dulu kan dia pakai alat bantu dengar, lantas rambutnya selalu diikat. Kita mengantisipasi supaya tidak kena keringat kan. Nah itu kan kelihatan sama teman-temannya, kan dia sekolah umum. Dia selalu dibully. Nah waktu itu saya kan biasa kalau kita Sabtu Minggu pergi jalan gitu. Nah kalau hari Sabtu itu saya jemput ke sekolahan. Waktu saya ngejemput itu ada anak yang lari-lari depan saya itu sengaja sepertinya. Sofa kuping robot. Nah itu saya ambil sofa kuping robot. Iya, saya kejar si anak itu sampai ke jemputannya karena udah mau pulang kan. Terus ternyata satu jemputan sama Safa. Nah lantas Safa ngelihat saya gitu, saya mau marah sama orang itu, saya dipegang sama Safa. Safa bilang gini, ibu nggak perlu marah. Kakak nggak pengen seperti ini. Ibu nggak pengen seperti ini. Yai juga nggak pengen seperti ini gitu kan. Kakak seperti ini Tuhan yang memberi. Dari situ saya peluk Safa. Dari situ saya belajar emosi, kecerdasan emosi dari Safa. Hebat ya. Menurut saya dia udah kuat, dia udah tegar. Kenapa saya yang belum gitu? Nah dari situ saya belajar. Berarti termasuk seperti saya. Sempat waktu itu karena Safa ini sudah sempat bisa lulus S1 sarjana kedokteran. Ya, jadi saya sebenarnya menyayangkan kenapa kok kita tidak memberi kesempatan untuk dia bisa masuk melanjutkan untuk profesi kedokteran gitu kan. Jadi waktu Safa ke Surabaya, saya mencoba barangkali masih ada yang berkenan gitu kan. Nah, tapi ternyata memang Safa waktunya dianggap sudah terlalu panjang, jadi lebih dari 5 tahun. Dia tidak, dan memang di Fakultas Kedokteran ada aturan-aturan yang membatasi seperti itu. Jadi ya saya bilang ya. Tapi saya tuh berpikirnya nggak bisa ya gitu kan. Jadi semangat gitu kan. Akhirnya Safa yang menyampaikan itu. Ya, Safa bilang kalau Safa sih kalau diterima ya alhamdulillah. Kalau nggak diterima, satu permintaan Safa, Mama jangan nangis ya. Nah itu kan termasuk dia punya sesuatu yang luar biasa lah menurut saya. Memang kecerdasan emosinya memang ada. Saya belajar kecerdasan. Dulu mungkin bisa ditanya ke Safa. Dulu tuh saya emosi saya sangat meledak-ledak.
kebayang ya dok ya, punya anak pertama dengan kondisi seperti itu gitu. Jadi saya sampai tidak bekerja, fokus buat anak gitu. Karena saya pikir ya siapa lagi yang ini kecuali kita sebagai orang tua, karena Allah sudah tahu kita tuh mampu. Kalau tidak mampu, Allah tidak akan menitipkan dia kepada kita gitu. Betul. Jadi saya harus sekuat mungkin, seini mungkin, supaya ketika saya bertemu dengan Allah nanti, saya bisa mempertanggungjawabkan titipannya gitu. Luar biasa. Saya hanya itu. Luar biasa. Ini yang harus dipunyai oleh semua orang tua yang memiliki putra-putri ya, mengalami gangguan pendengaran atau bahkan mungkin ya ada yang lainnya, tetapi ini salah satu contoh bahwa hal yang seperti ini tidak boleh menjadi keterbatasan, kemudian anak itu kemudian tidak bisa berkembang ya, apalagi kalau dia gangguannya hanya benar-benar murni di pendengaran, jadi nggak ada problem dengan plus-plus lainnya ya. Ini mesti mendapatkan pelayanan yang sesuai, yang baik, yang benar, ya kan? Itu dari sisi kami sebagai profesional. Tapi dari sisi orang tua juga mohon orang tua memahami hal ini. Kalau terpaksa harus membeli teknologi pendengaran, karena memang ya harus dibantu dengan teknologi pendengaran. Kalau masalah mata dibantu dengan teknologi mata gitu kan? Nah, ini orang tua juga harus sudah siap. Karena anak itu sebenarnya kan asetnya orang tua. Aset tidak selalu berupa uang, tapi aset kesuksesan anak, gitu kan? Justru jadi, anak itu aset dunia akhirat. Ya, aset dunia akhirat, luar biasa. Iya. Luar biasa aset nih ibunya Kakak Safa ya. Berbahagialah Kakak Safa yang memiliki orang tua seperti Ibu Roy dan Pak Roy serta keluarga yang mendukung. Nah, ini juga keluarga besar lepas. Itu penting sekali dok, karena kalau saya sama ayahnya saja mungkin Sofa tidak akan seperti sekarang. Karena apa? Kita kan otomatis ya turun naik emosi kita. Saya sampai ke psikolog segala gitu kan. Karena ya bayangkan kita untuk memperkenalkan satu kata saja perlu ratusan bahkan ribuan kali. Bagaimana emosi kita tidak bermain di situ gitu. Tapi peran keluarga besar itu ketika melihat saya udah mulai jenuh, mereka yang turun tangan gitu. Kemudian ketika bergantian tanpa diminta. Tanpa diminta mereka udah melihat oh kayaknya ini ada sesuatu nih, mereka ambil. Mungkin seminggu 2 minggu gitu. Kan kita otomatis kangen lagi sama anak, kita ambil lagi gitu. Dan dalam keluarga besar itu satu kata tidak boleh berbeda kata, supaya jelas kita menggunakan bahasa verbal, ya semua menggunakan bahasa verbal, tidak ada yang menggunakan bahasa yang lain, supaya tahu bahwa ini yang harus dia lakukan. Kalau ada yang bahasa yang lain, nanti dia akan memilih gitu. Dan dalam keluarga itu yang kami lakukan. Sudah sepakat ya? Sudah sepakat ya. Seperti kontennya kakak sama adik saya yang Oman itu jelas dia menyatakan kakak saya itu keras banget gitu katanya gitu. Ya, jadi sekarang kita bisa melihat Safa. Saya sendiri Safa pernah tinggal di rumah, ya sekarang sudah bekerja di RSPAL Dr. Ramelan. Dia bisa mandiri kos sendiri di dekat rumah sakit gitu kan. Saya juga mungkin sedikit mengusahakan supaya Safa tetap kemandirannya terjaga. Jadi sejak dari tes masuk ke institusi RSPAL Dr. Ramelan pun saya tidak pernah ikut-ikutan. Tidak mengintervensi dok? Tidak mengintervensi. Oh, tidak mengintervensi kepada siapapun yang ada di RSPAL ini. Sekalipun saya adalah pensiunan atau purnawira dari RSPAL. Jadi memang saya ingin membuktikan bahwa anak gangguan dengar itu bisa mandiri. Sebenarnya di luar sana pasti orang berpikiran, oh karena ada Dokter Suwantari, makanya Safa masuk RSPAL. Enggak, kan saya selalu bilang enggak. Safa tuh tes sendiri, dia bersama teman-teman lain. Saya selalu bilang Safa, kamu bersama teman lain mengikuti tes ya. Saya tidak akan ikut-ikut. Ya, karena saya memang dalam hati kecil saya juga ingin membuktikan dan itu terbukti. Maka sekarang saya pun berani berkata kepada orang tua bahwa kalau kita sudah bisa membuat yang sampai setingkat seperti ini, Safa bisa seperti anak lain, seperti orang lain, itu
kemandiriannya memang terbukti. Ya, ya terima kasih sekali dok. Kalau kepercayaan itu semoga Safa bisa memegang kepercayaan ini gitu ya. Dan saya melihat Safa juga sepertinya dihargain apa yang dia lakukan di tempat kerjanya. Kemudian kayaknya orang-orang di tempat kerjanya juga mengetahui apa yang Safa ini ya alamin gitu ya. Dia dengan kondisi dia seperti itu dan mereka juga sepertinya memperlakukan Safa seperti orang lain, seperti yang lain juga sama gitu, tidak ada keistimewaan. Ya, betul. Moga-moga Safa bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa ini, dok. Memberikan apa ya? Sumbangsi. Ya, bukti dia cinta pada Indonesia. Karena dia udah pernah dapat tawaran ke luar negeri, dia nggak mau karena dia cinta Indonesia. Waktu mau melanjutkan profesi dokternya ya. Dokter. Luar biasa ya. Bisa dia ditawarin. Aku ingin di Indonesia, dia bilang gitu. Ya udah. Dan dia lebih suka mengalah dengan keadaannya dan menerima kenyataan ya. Jadi ya luar biasa. Ini yang hebat, Ibu Bapak yang luar biasa. Saya sebagai profesional salut sekali kalau ketemu dengan orang tua yang hebat begini. Jadi kita tidak akan terlalu sulit karena kita akan bisa melihat outcome-nya, hasilnya. Nah, saya melihat di Safa bagus sekali dan makanya putra-putri dari Paguyuban Puspaswara atau mungkin yang sudah melewati Taman Observasi Anak Jala Puspa RSPA Dr. Ramelan, saya berharap dengan adanya banyak tulisan atau bukan tulisan, banyak wawancara atau masukan dari Safa HK ya, YouTube channel Safa HK. Dan inilah menjadi pembelajaran secara umum kepada masyarakat bahwa anak gangguan dengar itu bukan tidak bisa, tapi dia bisa dan kita bisa berikan kesempatan ya. Ya, mungkin itu dulu kita kali ini membicarakan masalah Safa. Di sini kita bukan untuk memuji Safa, tapi kita ingin memotivasi orang supaya bangkit ketika mendapatkan informasi bahwa anak kita mengalami gangguan dengar, bahwa tidak ada yang mustahil bila kita berusaha, karena usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Oke, sampai ketemu lagi di acara yang berikutnya, tema yang lain. Kemudian jangan lupa kalau ini bermanfaat, silakan share, komen, dan like ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.